Halo adik-adik. Wah, semuanya sudah siap memuji nama Tuhan. Adik-adik yang sudah siap, yuk semuanya lambaikan tangannya. Kemudian pencet merah yang di speakernya itu ditutup ya, supaya suaranya tidak masuk ke teman-teman yang lain. Oke, sebelum kita beribadah bersama-sama berdoa, mari kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami masih boleh Tuhan izinkan untuk beribadah bersama-sama. Tuhan tolong setiap kami dimanapun kami boleh berada, Tuhan Yesus tetap menjagai dan menopang setiap kami. Kami mau memuji nama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Kak Yunus mau ajarin kalian lagu baru yang nantinya kita akan pakai di acara ibadah Natal Gereja Anak Holiki. Kata-katanya sederhana, nanti adik-adik tinggal mendengarkan dan mengikuti ya. Ayo Kak. Sederhana ya. Jadi kata-katanya itu dalam-dalam cintamu Bapa lebih besar dari apapun. Kemudian besar-besar kasihmu Bapa lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Adik-adik siap ya? Yuk kita mau belajar pujian ini bersama-sama pelan-pelan ya. Cintamu Bapa lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku.
berjalan bersama dengan kita semua. Happy ya ya, happy ya ya. Semuanya kita mau bertepuk tangan. Kita mau pakai gerakan bersama-sama ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Katakan lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, hari ini kita mau bikin permainan. Setiap nanti Kak Yunus akan tarik kakak pembina, ikutin gerakannya ya. Tidak boleh gerakannya sama. Oke, pas happy ya ya, happy ya ya. Kakak-kakak pembina siapin gerak-gerakannya ya. Nanti Kak Yunus akan bilang, sobat ikuti gerakan dari Kak Cika. Kak Cika langsung maju, kemudian adik-adik harus menirukan. Oke, siap. Ayo kita mau bertepuk tangan. Dari Kak Yunus dulu ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin Kak Cika. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi siap-siap Kak Ruben. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Siap-siap Kak Citra. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku siap-siap Kak Vera. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan. Siap-siap Kak Heri ya. Silakan berdiri Kak Heri. Semakin Kak Heri. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku siang jadi kenangan ya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semuanya tidur. Wah, gimana cara ngeceknya Kak Yunus kalau adik-adik tidur ya? Kak Yunus mau dengerin ada suaranya enggak ya? Cintaku semakin mendalam, semakin mendalam, semakin mendalam, semakin mendalam. Yeay! Wah, tentunya adik-adik sudah bersuka cita. Silahkan duduk adik-adik. Sebentar kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau katakan pujian ini. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi, Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku.
selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, satu Tuhan, Yesus yang selalu, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi, dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi, dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Katakan dia mengasihi, dia mengasihi, dia peduli, dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi, dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Mari kita mau lipat tangan kita mau berdoa untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh merema, boleh menjadi berkat bagi adik-adik yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Dahsyat dan luar biasa, amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bersukacita karena Allah telah menempati janji-janjinya. Diambil dari Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Biar Kak Citra bacakan ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Oke adik-adik, Kak Citra akan bercerita tentang kisah ini. Kak Citra akan bercerita di mana harapan menjadi sukacita yang besar sekali. Adik-adik semuanya, Tuhan menciptakan dunia ini sangat indah sekali, sangat sempurna. Bahkan Tuhan mengatakan sangat baik. Tetapi kemudian ternyata manusia berbalik kepada Tuhan dan membuat dosa, sehingga membuat semuanya itu menjadi hancur, menjadi tidak bagus lagi, ya. Karena apa? Karena dunia sudah dimasukin oleh dosa. Dunia yang tadinya sangat indah, ciptaan Tuhan yang sangat sempurna, tiba-tiba jadi hancur. Nah, adik-adik semuanya, tetapi Tuhan tidak hanya melihat itu saja. Tuhan memiliki rencana. Wah, bagaimana supaya umatku manusia ini bisa selamat dari dosa-dosa ini? Ternyata Tuhan memakai orang-orang yang besar dalam Alkitab, yang juga melakukan pekerjaan yang sangat besar, adik-adik. Siapa aja sih mereka? Oleh sebab itu adik-adik, yang pertama Tuhan memakai Bapak Abraham. Ayo, siapa yang gak kenal Bapak Abraham? Ternyata Tuhan menjanjikan kepada Bapak Abraham bahwa sebagian dari anggota keluarganya akan menjadi seperti bintang yang sangat besar. Keturunannya akan seperti bintang yang sangat banyak sekali. Bayangkan adik-adik, banyak sekali keturunan Bapak Abraham. Bukan hanya Bapak Abraham, kemudian Tuhan juga melakukan pekerjaan yang sangat besar, yaitu kepada Om Musa. Wah, siapa yang gak kenal Om Musa, adik-adik? Ternyata
Tuhan memakai Musa supaya membawa umatnya keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan telah menempati janjinya itu. Tuhan membawa umatnya ke tanah perjanjian. Tidak berhenti kepada Musa, ternyata Tuhan juga memakai seorang raja. Siapa kira-kira raja itu ya? Ada yang tahu? Ini kasih tahu, yaitu Raja Daud. Tuhan juga menjanjikan kepada Raja Daud bahwa seorang dari keluarganya akan menjadi raja yang sejati, yang akan menyelamatkan dan memerintah umatnya. Siapa sih raja yang sejati itu ya adik-adik? Kak Citra jadi penasaran, siapa ya? Nah, tetapi dari semua yang Tuhan janjikan itu, mereka tidak tahu kapan datangnya seorang raja sejati itu. Bahkan Musa pun tidak tahu. Bapak Abraham pun tidak tahu. Apalagi Raja Daud. Mereka tidak tahu kapan raja sejati itu datang. Kemudian adik-adik, selama masa ini ternyata bukan hanya orang-orang besar yang Kak Citra sebutkan tadi yang Tuhan pakai. Ternyata seorang nabi juga Tuhan pakai. Siapa nabi itu? Nabi itu ialah Nabi Yesaya. Betul sekali adik-adik. Nabi Yesaya. Ternyata Yesaya menubuatkan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ternyata Tuhan telah menjanjikan ini bahwa ada seorang juru selamat jauh sebelum Yesus lahir adik-adik. Ya. Kemudian dia telah menjanjikan juru selamat, tapi tidak ada yang mengetahuinya kapan penyelamat ini datang. Ya. Orang-orang pada menunggu, mana juru selamat yang Tuhan janjikan? Kok lama banget? Sampai kapan kita menunggu seperti ini? Sampai kapan kita berpengharapan seperti ini? Kita seperti di PHP-in sama Tuhan. Wah, ternyata tidak adik-adik. Ya. Adik-adik benar sekali bahwa Tuhan telah menjanjikan bahwa dia akan mengirim seorang penyelamat, seorang juru selamat. Dan tepat pada waktunya Allah mengutus seorang juru selamat. Siapa ya juru selamat kita? Siapa? Yesus Kristus. Betul sekali adik-adik. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Nah adik-adik, Allah mengutus Yesus Kristus yang selalu dirayakan di bulan ini. Yang dirayakan di bulan ini apa ya? Perayaan ulang tahun? Perayaan ulang tahun Kak Yunus? Perayaan ulang tahun Kak Citra? Bukan, ternyata perayaan Natal. Betul sekali. Perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus yang akan kita rayakan di bulan ini. Jadi oleh sebab itu adik-adik semuanya, betapa sukacitanya kita karena telah menerima juru selamat itu. Betapa sukacitanya kita karena juru selamat itu sudah datang ke dunia. Nah adik-adik semuanya, kita sangat bersukacita karena Tuhan telah menempati janji-janjinya. Dari Bapak Abraham tadi, Bapak Musa, Raja Daud, sampai kepada para nabi-nabi, dan Tuhan telah memakai mereka semua seperti rantai yang tidak pernah terputus ya. Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan. Nah adik-adik semuanya, jadi tidak ada alasan bagi kita saat ini untuk tidak bersukacita. Tidak ada alasan bagi kita saat ini untuk bersedih. Kita justru bersukacita karena juru selamat telah datang ke dunia. Juru selamat telah kita terima. Jadi adik-adik, tapi bagaimana Kak Citra situasi saat ini? COVID, tidak bisa kemana-mana, sedih, bosan. Nah, walaupun dalam keadaan seperti itu, tetapi sukacita kita tidak boleh hilang. Sukacita kita selalu ada di dalam hati kita. Walaupun teman-teman kita membenci kita kadang-kadang, menjahili kita kadang-kadang, mengejek kita, mengkhianati kita, memarahi kita. Tapi ya udahlah,
kita bersukacita. Tetap katakan, aku bersukacita karena Tuhan telah menempati janjinya. Ya, jadi adik-adik, kita tidak boleh bersedih-sedih ya. Kita tidak boleh merasa kesepian, merasa tidak ada teman, merasa ditinggalkan, merasa dijauhkan, merasa dibully, ya, merasa tidak berguna. Nah, kita percaya bahwa kita memiliki sukacita yang besar, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Amin. Oke. Dan Kak Citra berdoa semoga wabah COVID ini akan segera berlalu dan kita segera dipertemukan. Ya, kita tetap bersukacita walaupun dalam keadaan terbatas. Nah, adik-adik, Kak Citra mau kasih tugas nih buat kalian ya di rumah, adik-adik semuanya. Coba adik-adik buat video 1 menit ya, yang berceritakan ketika papa atau mama, cici atau koko berjanji kepada kalian dan menempati janjinya itu. Wah, pasti kalian sangat senang ya, sangat bahagia, sangat gembira. Nah, dan nanti videonya bisa dikirim ke pembina-pembina GA, nanti melalui kakak-kakak di sini boleh, nanti dikirim melalui WA dan Facebook juga boleh. Nah, gitu ya adik-adik ya, tetap sukacita dan tetap bersemangat karena kita memiliki Juru Selamat yang sungguh luar biasa. Amin. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dan bersukacita kepadamu. Engkau telah datang ke dunia ya Bapa, Engkau telah memerintahkan kami sungguh bersukacita Bapa. Engkau hiasilah hati kami dengan sukacitamu ya Bapa. Apapun yang kami alami saat ini, apapun keadaan kami Tuhan, dan kami tetap bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai mereka Tuhan. Inilah kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, ada beberapa pengumuman yang Kak Yunus mau sampaikan. Pengumuman yang pertama, Gereja Anak Holikit akan mengadakan Natal tanggal 20 Desember jam 9:30 pagi di YouTube Gereja Tasikmalaya. Jadi adik-adik ibadah Natalnya di rumah ya. Kemudian jaga kesehatan buat kalian semua dimanapun kalian berada. Tetap pakai masker, jaga jarak. Kemudian sebelum makan atau mau masuk ke rumah cuci tangan dan cuci kaki kalian. Tetap jaga kesehatan buat adik-adik semua. Itu aja pengumuman dari Kak Yunus dan kakak-kakak di sini juga merindukan buat adik-adik yang ada di rumah. Kakak-kakak bisa lambaikan tangan semuanya buat adik-adik dan kita mau akhiri ibadah pada hari ini nanti dengan kasih Kak Susi akan dalam doa. Yuk kita berdoa ya. Yuk kita berdoa ya. Semua tutup mata, lipat tangannya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya di kesempatan yang akan datang kami bisa beribadah lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh walaupun ibadah kami lewat Zoom Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, berkati adik-adik kami beserta keluarga mereka Tuhan, sehingga senantiasa ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Setiap kami para pembina juga kami merindukan satu kali kami boleh bertemu lagi beribadah bersama-sama di rumah-Mu. Mari Tuhan Kau akan memberkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami Tuhan, sehingga kembali dipulihkan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus dan kiranya berkat Tuhan akan menyertai senantiasa setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada. Di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam sekolah mereka, di dalam keluarga mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bye, selamat ketemu lagi anak-anak minggu depan. Jangan lupa tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bye, God bless you.